Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yopadinul Awida dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Unisba. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Karakterisasi Sifat Fisikokimia Pati Talas Bening Santosoma undipes Coach sebagai alternatif eksipien produk farmasi. Salah satu jenis eksipien yang dapat ditambahkan dalam sediaan farmasi adalah pati karena sifatnya yang aman, inert, murah, dan juga dapat tercampurkan. Sumber pati yang belum banyak dimanfaatkan yaitu talas bening yang merupakan komoditas lokal di Indonesia yang sebagian besar penyusunnya adalah pati. Modifikasi pati yang pernah dilakukan adalah metode secara fermentasi yang akan menumbuhkan bakteri sehingga membebaskan granul pati yang dapat disebabkan karena hancurnya dinding sel. Penelitian talas Bogor oleh Soheri dengan metode fermentasi menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pati talas Bogor alami. Rumusan masalahnya, apakah metode ekstraksi pati termodifikasi dapat diterapkan dalam ekstraksi pati talas bening, dan apakah parameter pati talas bening yang dihasilkan dari metode tersebut dapat memenuhi persyaratan SNI pati singkong. Tujuannya, kemungkinan pemanfaatan pati talas bening sebagai alternatif eksipien. Manfaat penelitiannya dikembangkan sebagai alternatif bahan baku farmasi yang murah, aman, berkualitas, dan juga halal. Metodologi penelitian yang meliputi penyiapan sampel dari tepung talas bening, kemudian dilakukan ekstraksi pati dari tepung talas bening dengan metode fermentasi. Setelah itu dilakukan karakterisasi pati yang meliputi organoleptis, yaitu bentuk dan warna, benda asing, abu tidak larut asam, derajat asam atau pH, belerang dioksida, cemaran logam yang meliputi kadmium, timbal, timah merkuri, dan juga cemaran arsen. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penyiapan bahan berupa tepung talas bening yang berpengaruh pada proses ekstraksi, yaitu dikarenakan semakin kecil ukuran suatu bahan, maka luas permukaan bahan yang akan kontak dengan pelarut akan semakin besar. Dan juga karena kondisi pandemik sehingga meminimalisir pekerjaan di laboratorium. Yang kedua yaitu ada proses ekstraksi menggunakan fermentasi. Fermentasi yang prosesnya menggunakan starter merupakan jenis fermentasi tidak spontan karena ditambahkannya mikroorganisme yang berbentuk starter sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Kemudian setelah itu dilakukan perendaman dengan NaCl yang nantinya akan terionisasi sehingga menurunkan kadar asam oksalat. Kemudian setelah dilakukan perendaman, dilakukan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius agar tidak terjadi perubahan warna bahan dan penurunan mutu pada pati. Setelah dilakukan ekstraksi, kemudian dilakukan karakterisasi pati yang bertujuan untuk memastikan jika pati yang diperoleh dapat memenuhi standar mutu yang telah dipersyaratkan. Yang pertama ada organoleptis, hasilnya warna berwarna putih. Warna ini dihasilkan pada proses fermentasi karena hilangnya pigmen penghasil warna. Kemudian bentuk serbuk halus yang memenuhi persyaratan. Yang kedua ada benda asing, tujuannya itu untuk melihat adanya benda lain dari pati seperti kulit tanaman selain tumbuhan talas, pasir, tanah, dan batu-batuan. Hasilnya tidak terdapat benda asing yang memenuhi persyaratan mutu pati berdasarkan SNI pati singkong. Selanjutnya ada abu tidak larut asam yang tujuannya untuk mengetahui jumlah kadar abu yang berasal dari faktor eksternal seperti pasir dan juga tanah. Hasilnya memenuhi persyaratan yang menandakan tidak terkontaminasi oleh faktor eksternal tersebut. Kemudian ada derajat asam yang tujuannya untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki pati dan juga untuk mengetahui proses fermentasi dapat berjalan atau tidak. Proses fermentasi ini dapat menurunkan nilai pH karena terjadi degradasi amilosa sebagai asupannya sehingga menghasilkan asam. Namun pH pati masih ada dalam rentang yang dipersyaratkan. Kemudian ada sulfur dioksida yang tujuannya untuk mengetahui kontaminasi polusi yang berkontribusi terhadap air dan juga tanah. Hasilnya memenuhi persyaratan. Hal ini menandakan pati tidak terkontaminasi. Analisis cemaran logam bertujuan untuk mengetahui kadar logam berat agar tidak melebihi batas yang dipersyaratkan dalam SNI pati singkong sehingga tidak beracun bagi manusia. Hasilnya cemaran logam timbal
kadmium, timah, dan juga raksa memenuhi yang dipersyaratkan oleh SNI. Yang terakhir ada cemaran arsen, yang tujuannya untuk mengetahui arsen yang telah mencemari tanaman dalam sayur dan buah-buahan. Hasilnya memenuhi persyaratan SNI. Hal ini menandakan pati yang berasal dari tanaman talas bening tidak tercemar oleh arsen. Kesimpulannya, yang pertama, metode ekstraksi pati termodifikasi dengan fermentasi pada talas Bogor dapat diterapkan dalam ekstraksi pati talas bening. Dan yang kedua, semua parameter yang diujikan memenuhi persyaratan SNI pati singkong. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.